lagi dengan kami di sini. Perkenalkan sebelumnya, nama saya Fadila Firmanovski. Saya pertama kali menjadi host di sini. Di sini saya bersama Abian dan juga Panca. Boleh perkenalkan dirinya lebih jelas lagi? Ya, perkenalkan, nama saya Muhammad Abian Ismadali Putra dari kelas 9B sebagai Ketua Paskibra SMK 5 Tasikmalaya. Dan halo, nama saya Muhammad Panca Ajis dari kelas 9A dan saya arti tenang. Sebelumnya boleh tanya dulu nih, kabarnya gimana Abian dan Panca? Alhamdulillah lagi. Dengar-dengar kalian baru saja mendapatkan penghargaan dan juga kemenangan yang baru saja diraih. Boleh diberitahu apa yang baru saja didapat oleh Paskibra dan juga Abian? Tentunya lombanya udah lama ya, sekitar 2 bulan ke belakang. Dan saya lomba di SMA 1 Kota Tasikmalaya tingkat priangan, meraih juara 1 mula di atas SMA 1, di atas SMP 1. Tentunya bukan hal yang mudah mencapai juara 1. Kalau Panca? Dan saya baru pertama kali dapat di kejuaraan provinsi, tapi itu juga cuma dapat ketiga di provinsi itu. Dan itu juga dapatnya cuma 1 biaya doang. Dan meskipun begitu, itu tetap sebuah penghargaan bukan teman-teman. Jadi mari kita apresiasi kemenangan dari kedua tamu yang ada di sini. Nah, sebelumnya kan pasti ada slogan yang namanya tidak ada hasil tanpa sebuah usaha. Nah, kira-kira usaha apa yang kalian lakukan agar bisa mendapatkan hasil tersebut? Meskipun itu menurut kalian bukan suatu kemenangan yang wah, tapi mungkin menurut teman-teman di sini pasti, wah ini tuh kayak keren banget. Kira-kira apa yang harus kalian lakukan sebelum kalian melakukan ini, dan bagaimana latihan yang kalian gunakan atau teknik proses latihan kalian sehingga bisa mendapatkan hasil yang terbaik. Boleh dimulai dari siapa dulu? Saya dulu. Tentunya bukan hal yang mudah untuk mencapai juara 1 mula itu, meskipun ya masih di bawah rata-rata, paling bawah, tapi saya bangga karena saya berhasil membawa 16 anggota untuk kompak dan selalu bekerja sama dengan latihan rutin. Waktu itu hamin 1 bulan, kita latihan Senin sampai Minggu berulang-ulang kali, entah itu di sekolah, entah itu di lapangan dekat rumah, atau kami sempat latihan ke asrama polisi. Itu susah-susah minta izin, terus juga izin dari sekolah untuk mengikuti lomba ini, untuk mengajukan proposal, dana dan sebagainya. Itu tidak mudah. Tentunya saya bangga dengan prestasi yang telah saya dapatkan kemarin. Oh begitu ya, jadi cara Abian meraih kemenangan ini adalah dengan cara latihan dan juga mengeluarkan semangat yang penuh untuk mengerahkan hasil yang terbaik pada saat lomba. Kalau Panca sendiri? Saya juga merasa bangga juga kan kalau itu bukan kemenangannya bisa juara 1 gitu. Tapi di tingkat provinsi itu ada nama saya nomor 3. Jadi saya merasa bangga bisa membanggakan sekolah di ajang perlombaan mewakili Kota Tasik. Dan itu juga hasilnya bukan hasil yang mudah untuk didapatkan, karena aku juga latihan hampir 9 kali 1 minggu. Jadi ke sekolah agak siang, langsung pulang sekolah dan latihan lagi. Itu juga capek, tapi ya emang buat hasil yang bagus juga. Berarti mereka berdua meraih kemenangan tersebut dengan cara latihan yang sangat tekun dan juga seperti dengan tekun dan juga dengan perjuangan yang tentunya tidak sia-sia. Nah, gini nih, kan kalian latihan terus-menerus nih, pasti ada rasa capek dong di setiap waktu latihan atau di satu waktu saat kalian latihan. Gimana sih cara kalian mengatasi rasa capek tersebut dan agar tidak mudah kayak latihan capek-capek tapi gini-gini, kayak menghilangkan pikiran negatif gitu? Bagi saya, cara saya dan anggota saya untuk menghibur diri supaya tidak gampang lelah, tidak gampang patah semangat, kan latihan 1 minggu full ya. Latihan 1 minggu full. Di dalam 1 minggu itu kita sempat 1 hari libur main kemana,
Terus pas latihannya nggak serius-serius karena bisa 1 jam serius, 1 jam kita main-main. Dengan saya atau teman-teman saya, pengurus yang lain melihat tawa-tawa rekan-rekan kelas 7, anggota-anggota kelas 7, hati kita sudah, wah, kita berhasil nih menyatukan mereka, kita membuat mereka bahagia, kita melewati ini dengan kerjasama, dengan dengan proses yang luar biasa dari bawah mendaki ke atas sehingga alhamdulillah dapat juara itu. Dan misalkan kalau waktu itu aku pernah ngobrol sama senior yang udah main di Asian Games kan. Terus aku ngobrol nih, sama juga pertanyaannya kayak gini, gimana caranya ngilangin rasa negatif kalau mau latihan. Kata dia ngomong kayak gini, hari sekarang nggak ada hari besok, jadi hari sekarang nggak bisa diulangin buat hari besok. Jadi cara kalian adalah yang pertama berkreasi dan juga yang kedua adalah dengan memotivasi diri sendiri. Nah itu merupakan cara yang bagus tentu saja ya. Nah selanjutnya Abian, aku ada pertanyaan nih. Kan Paskibra itu lomba yang berkelompok ya. Iya. Tentunya pasti harus punya chemistry antara satu sama lain untuk membangun sebuah langkah yang berbarengan gitu istilahnya. Nah, gimana sih cara kamu menyatukan setiap orang dengan kepribadian yang berbeda, dengan cara jalan yang berbeda, ataupun dengan ciri yang berbeda? Cara saya dan tentunya rekan-rekan pengurus saya, yang pertama ada cara secara ditegur, kayak kamu coba satu hati sama sebelah kamu, teman sebelahnya sama sebelah lagi, jadi mereka menyatu. Terus di saat evaluasi latihan kita selalu mengadakan namanya evaluasi diri untuk lebih mengakui kesalahan kita masing-masing, kayak renungkan kesalahan kalian masing-masing, perdalam, jadikan hari esok lebih baik dari sekarang, dengan memotivasi mereka secara terus-menerus di sekian banyaknya hari, 1 bulan begitu, akhirnya kita dapat bisa kompak lah. Saja sih. Jadi dengan menyatukan satu sama lain dengan cara mengevaluasi diri. Tentu saja hal ini harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari kita juga ya teman-teman. Kalau Kanca gimana? Oh, kan kalau Kanca kan perseorangan ya. Kira-kira boleh tanya nih, selama berlatih itu ada struggle gak yang kadang bikin kamu kayak merasa ini nih sulit gitu kan? Atau enggak gimana gitu? Ada, tapi kalau misalkan kita mau belajar, yang hal itu gak bakalan bisa dipelajarin. Jadi sebisa mungkin gak terlalu sulit, kayak gampang-gampang aja. Oh, kalau yang ini pertanyaan dari aku pribadi nih, kan seorang atlet itu harus menjaga kesehatan tubuhnya dan kekuatan tubuhnya. Gimana sih cara Kanca menjaga hal tersebut? Ya kalau misalkan kayak gitu kan bisa olahraga yang teratur kan. Kalau misalkan capek nih harus butuh refreshing, ya emang butuh banget. Jadi 1 hari ngajuin ke pelatih buat libur atau beberapa hari buat menenangkan pikiran. Nah kalau buat makanan, yang paling penting itu makanan. Kalau misalkan kita latihannya di non-stop kayak gitu, makanan kita kurang masuk, nanti kita kena banyak penyakit. Jadi nanti ngedown latihan beberapa bulan lah, gara-gara hal yang sepele makan doang. Nah, sebelumnya kita akan kedatangan host baru loh. Kira-kira kalian bisa nebak gak? Enggak. Kalau penonton? Ya. Nah, ayo lihat sulap aku. Nanti kalian dan kita juga bakal tahu siapa yang akan datang. 1, 2, 3. Kok cuma kursinya doang? Loh. Kita coba sekali lagi ya teman-teman. Bantu aku. 1, 2, 3. Teman-teman. Nah, ini dia host baru kita yaitu Andi. Coba Andi, perkenalkan diri kamu. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Agni Sofia Saputri dan kelas 8. Nah, jadi di sini kita akan ngobrol-ngobrol santai aja ya setelah tadi pembahasan Oke. yang serius. Di sini bahasanya boleh di mix aja kok teman-teman, boleh pakai bahasa Sunda, boleh pakai bahasa Jaksel, segimana aja ya. Nah, Alright. gimana nih? Kira-kira kalian ada gak momen-momen yang berharga ketika kalian menjalankan sesuatu yang kamu tekuni? Misalnya kamu Paskibra, apa tuh momen berharganya? Ya tentunya menurut saya bukan di Paskibra saja ya, pasti di semua lomba itu
pengumuman menang dan kalah itu selalu menjadi momen yang terekam, momen yang teringat, selalu ada di kenangan anggota, selalu ada di kenangan kita, entah itu kalah, entah itu menang. Di situ, wah perasaan kita pokoknya campur aduk deh. Ya gitulah pokoknya. Berarti momen yang berharga buat Bian itu ketika pengumuman menang atau kalah dari Iya. sebuah kompetisi tersebut. Kalau Panca sendiri gimana nih? Sama aja sih kayak Bian. Jadi semua hal yang diumumin tuh itu juga bakalan apa sih ada yang sesuatu yang ditunggu-tunggu gitulah. Jadi kalau misalkan kita dapet nih kayak kita tuh seneng banget gitu. Tapi kalau misalkan kalah ya kayak gimana ya? Jadi kita tuh kurang apa? Padahal kita tuh udah ngalahin semuanya. Jadi kayak down banget mental kita tuh Udah gitu. memaksimalkan prosesnya. Iya, udah Oh my kayak gitu. God, gitu. Jadi kayak misalkan di proses nih udah percaya diri banget. Tapi hasilnya udah bikin mental down banget gitu. Ya itu juga sering kita alami di kehidupan sehari-hari ya, kayak misalnya pengumuman ranking juga mungkin Iya. jadi hal yang sangat krusial buat kita. Buat aku juga begitu, mungkin buat Andi juga begitu. Ya, jadi walaupun kita menjalani kegagalan, tapi ambillah sisi positifnya. Jadikanlah itu sebuah pelajaran untuk kita lebih baik ke depannya. Bukankah begitu? Yes, begitu. Bukankah begitu? Benar. Yes. Next, kira-kira kalian ada yang mau ditanyakan nggak? Balik nih, nanya ke host atau nanya ke satu sama lain? Oh iya. Tentang pengalaman lomba. Satu sama lain gitu. Pertanyaan bebas tentang gimana nih cara Panca gini-gini. Oh. Aku ada pertanyaan nih buat Panca. Kan Oke. setiap atlet tuh biasanya dilatih dari kecil ya. Apa yang membuat Panca pengen jadi atlet renang? Adakah story atau historinya biar sehingga Panca bisa menjadi seperti ini? Oh iya, nih aku inget. Jadi waktu kecil kan aku kena bronkitis kan, penyakit bronkitis. Sama asma. Jadi double tuh, 2. Double kill. Ya, double kill kayak gitu. Jadi aku tuh disuruh kayak terapi gitu kan, renang. Terus aku teh kayak dilombain sama anak-anak klub di situ. Dan ternyata aku menang terus. Di situ dapat uang terus kan. Saya katanya kalau kata papa tuh waktu itu, nih kalau misalkan ke satu, yang ke satu siapa aja ambil uangnya di sini. Aku ke satu terus kan di situ. Nah, habis itu di situ katanya kata papa, potensi aku udah kelihatan di renang. Waktu kelas 1 SD aku baru pertama kali ikutan di perlombaan di kayak apa ya, tingkat Jawa Barat. Tapi ini bukan kayak O2SN kemarin. Jadi perorangan kayak klub gitu. Dan alhasil aku di situ dapat baru pertama kalinya dapat langsung jadi juara terbaik, dapat 6 emas sekaligus. Tepuk tangan semuanya. Bentar, aku mau nanya nih. Penyakit bronkitisnya apa? Jadi kayak infeksi di saluran pernapasan gitu. Oh jadi. Oh. Belajarlah dari Panca, Iya. kekurangannya bisa dijadikan kelebihan. Jadi Selain menutupi kekurangan, mendapatkan cuan ya. tadi. Iya, benar. Mantap ini. kalau Bian sendiri, Kalau saya emang karena dari dulu lihat ibu saya paskibra sampai ke Istana Merdeka di mana sih, di Solo kan? mau di sana merdeka mau di Bogor. Oh, di Bogor. Solo. Iya, sampai di Bogor. Nah, saya terinspirasi, wah, keren banget nih ibu gue, kayak oh my god Emang gitu. keren sih. Iya, keren. Keren lah. Terus karena di sekolah dasar di SD saya ada pocil, polisi cilik, kayak LKBB baris berbaris gitu. Ibu saya berinisiatif memasukin saya ke situ, kayak nih Bang, kamu masuk aja pocil biar bisa kayak bunda, biar bisa ke istana lihat ini, ngibarin itu. Oke lah, saya masuk. Awalnya di situ teh karena emang fisik saya dari dulu kecil kayak cacingan gitu. Saya nantang diri saya sendiri buat aktif, buat ngancurin diri sendiri lah istilahnya mah. Sampai sekarang saya di SMP melanjutkan paskibra dan ternyata nggak buruk juga. Ternyata kelebihan saya emang ada di situ, baris berbaris. Dan tantangan saya di SMP selanjutnya menjadi ketua.
dan jadi ketua juga tidak susah. Tidak mudah. Biasa. Bisa ya. Jadi kayaknya Panca sama Abian ini punya banyak kesamaan meskipun beda bidangnya gitu ya. Iya. Ada dari mulai tujuan kalian apa ya namanya? Dan semuanya juga pasti punya jalannya masing-masing ya untuk menemukan potensi mereka sendiri. Kan kalau Abian di baris berbaris yang berkelompok, kalau Panca Individual. yang individual itu pasti jadi banyak. Iya. Ya. Yang bisa diambil dari kisah Panca juga, jika kamu dapat penyakit atau musibah dari Allah, itu bukan hanya akhir bagi kalian, dan itu juga bisa menjadi suatu jalan untuk bisa menemukan potensi dan lebih berkembang di diri. Dan untuk dari kisah Abian itu tuh kayak dari orang tua, progres dari orang tua, bimbingan dari orang tua untuk menemukan potensi anak itu sangat penting ya. Iya. Jadi kayak orang tua juga harus menuntun jalannya anak, perkembangan anak ke depannya. Betul. Nah, kan kita udah nanya-nanya nih. Kalian Ya. kira-kira ada pertanyaan nggak? Sekali lagi. Pertanyaan buat host apa? Bebas Oh, mau ke Nih, Panca, mau oh ke iya, ini. aku ada pertanyaan buat Abian. Kan waktu itu aku latihan kan? Ya. Katanya kata teman pelatih aku, Abian pernah ikutan renang ya? Oh iya. Aduh. Nah, jadi guys, kebetulan waktu itu COVID kan, Ya. kelas 6 lah. Kelas 6 tuh saya fisiknya down parah, down banget lah. Terus ayah saya nyaranin, "Bang, kamu ulah pendek juga ayah. Kamu renang biar jangkung." Oke Pak, siap. Aku nyoba renang. Waktu itu tuh aku masuk klub yang namanya SSC, Sukapura Swimming Club. Ngerekomendasiinnya teman bunda aku yang punya anak TK. Dan otomatis aku masuk di situ isinya anak TK semua. Aku beraniin diri lah buat belajar. Ini kan buat kepentingan juga ya. Belajar. Ternyata setelah 3 hari belajar langsung bisa nguasain dua gaya sekaligus. Gaya bebas dan gaya dada. Gaya bebas dan ya gaya dada. Terus lanjut semakin sini gara-gara mungkin saya jadi ambasador ya di klub itu. Jadi ya, jadi banyak jadi banyak yang ikutan kayak SD SMP gitulah. Jadi ada saingannya buat saya. Bukan hanya anak TK, bukan hanya anak TK saja. Dan terus makin lama saya pernah latihan di Daweg. Kebetulan ada Panca. Iya, jadi pernah, tapi belum saling mengenal lah. Satu bidang. Cuman saya sudah berhenti karena finansial. Ya itu hal yang cukup privasi, jadi Iya. kita stop sampai sana saja ya. Kira-kira Abian ada yang mau ditanyakan nggak ke Panca? Kita santai aja ya. Oke, santai aja. Santai aja. Aku mau nanya nih. Apa ya? Tips buat staminanya kuat tuh gimana sih? Kalau menurut aku nih, selain dari latihan juga ada faktor yang memengaruhi tuh mental juga kan. Oh iya. Mental juga emang pas bagus banget. Beda kalau lagi mental lagi down. Misalkan nih Abian lagi renang waktu itu, mental down, pasti males kan disuruh misalkan 1.500 bebas. Iya. Beda kalau lagi emang kayak pengen banget nih latihan. Iya, good lagi semangatnya. Ya udahlah mau 5 kilo aja gas aja gitu. Beda. Jadi stamina juga tergantung dari mental. Terus yang kedua dari pola makan. Tentunya makan yang penting Iya, ya. makan. Kan. Kalau gak makan mati. Iya. Benar sih. Nah, misalkan kalau makan tuh kan harus ada 4 sehat 5 sempurna. Nah, Saya dong. Enggak deh. Cut aja ya. terus habis itu kan habis pola makan. Nah, di sini yang paling penting pola latihan. Jangan terlalu capek, jangan misalkan udah terlalu capek. Jadi harus misalkan udah capek nih, ya jangan terlalu maksain juga. Nanti emang harus seimbang. Harus di pola makan seimbang, mental seimbang, pola latihan seimbang, harus semuanya yang seimbang. Dan satu lagi nih, kan tadi kata Panca mental juga mempengaruhi stamina.
gimana sih supaya moodnya atau mentalnya bagus terus. Iya, dan terjaga setiap latihan tuh semangat. Kan nggak mungkin ya sebelum latihan misalnya kita ada problem nih, terus kita down. Nggak mungkin pas latihan jadi semangat. Nah, supaya kita semangat terus pas latihan tuh apa? Kayak penyemangat panca apa? Oh, kalau motivasi diri aku sendiri kan, kata aku juga yang tadi aku ulangin aja ya. Jadi aku kan kayak pernah sama Asian Games, kayak konsultasi gitu tentang pelatihan, ya pelatihan yang kayak gitu. Terus aku nanya, Kak gimana sih cara ini ngilangin hal negatif dari pikiran sebelum latihan? Ya. Kata siapa ya waktu itu teh Fitriani kalau nggak salah. Habis itu dia ngomong kayak gini, waktu gak bisa diulang, hari ini buat besok gitu. Oh, Jadi menerapkan Iya. prinsip dan- Iya. iya. Prinsip kita sama loh. Prinsip kamu kan tadi apa? Hari ini. Hari ini buat besok Besok. Kalau prinsip saya jalani hari ini seakan-akan kamu besok akan mati. Jadi hari ini tuh harus benar-benar maksimal. Iya. Nggak ada hari esok yang sama kayak hari ini ya. Iya. Itu sama lah. Iya. Persamaannya. Persamaan lah. Sama-sama. Akang Panca, ada pertanyaan buat saya? Saya mau nanya nih, kan pas sehat 5 sempurna nih, kira-kira pola makan panca itu seperti apa? Kayak misalnya pagi itu panca rutin makan ini atau gimana gitu. Jadi kayak tubuh Ada ideal dan makanan juga spesialnya. Jadi Oh, enggak makan sih. juga Kalau misalkan makanan mah gak ada yang spesial. Tapi kalau ini mah emang harus dijaga. Jadi kalau misalkan butuh nih lagi apa sih kalori nih lagi banyak yang keluar, tubuh juga harus masukin kalori, protein yang kayak gitu kan. Jadi kita tuh harus ngitung kalori yang keluar sama kalori yang masuk. Jadi kalau misalkan kalori yang keluar sama kalori yang masuk gak setara, nanti gimana ya, berat badan kita teh kayak turunnya down banget. Jadi kayak pagi itu kayak minum susu, terus siang makan, waktu pulang dari sini biasanya kan makan tuh harus gede kan. Tapi kalau emang lagi mau lomba kayak sekarang 3 bulan lagi mau lomba, aku tuh suka diet tapi gak terlalu diet. Ngerti gak? Oh, iya, ngerti Jadi nggak? kalau terlalu diet nanti berat badannya malah turun banget. Ya. Badannya kurang. Ya. Jadi kalau misalkan kegedeannya nanti berat kalau direnang, jadi distabilin di berat badan sekarang buat waktu 3 bulan ke depan. jadi nggak ada makanan khusus atau cara khusus, Enggak. cuma nyeimbangin kalori Iya. yang masuk dan kalori yang keluar. Jadi aku akan menerapkan ya teman-teman. Iya, aku juga. Nah, aku mau nanya, apa Paca suka kayak ngejaga gitu sama jajanan yang di sekolah? Oh enggak sih. Tanya aja tuh dia tuh. Semuanya dihabak ya, Cak? Iya. Yang penting Pukul apa ya? aja lah. Lemak yang masuk harus dibakar sepulang sekolah. Oh. Yang dikeluarkan dari Nah, itu bener. Waktu itu saya pernah bikin program bulking ya. Ya. Zaman sekarang mah bahasanya bulking. Makan banyak biar gede. Iya, biar gede. Biar kebentuk. Tapi saya coba pas akhir-akhir malah saya muntah. Itu tips supaya ngebesarin badan, naikin berat badan tuh gimana sih biar nyaman ke kitanya juga kan kalau muntah mah jadi disgusting ya, menjijikan banget ya. Bener. Ya tipsnya gimana sih? Nih kalau misalkan dari aku pribadi kan, kita kan kebagi 3 gen kan, jadi endomorph, ectomorph, sama mesomorph. Nah. Aku masuknya Iya. ke mesomorph, jadi gampang ngegedein, gampang ngurangin. Oh. Ya, jadi cara nentuinnya tuh jadi gampang, tinggal pakai jari ini aja, jempol sama telunjuk diginiin ke sini. Oh gini. Enggak, Kalau- jadi sama ini. Oh gini. Oh Nah. gue apa Cak? Gue apa? Kalau misalkan ini pas banget, berarti masuknya ke mexo. Ya, Maxo. berarti gampang ngegedein. Oh berarti akunya aja ya yang gampang, Iya. ya yang males yang muntah loh itu. Itu teh bisa jadi gimana ya? Kita sebut lah kayak bahasa-bahasa yang kemarin mindset. Oh. Mindsetnya jadi kita teh seakan-akan teh udah kenyang. Jadi
si tubuh teh kayak yang udahlah Lagi-lagi apa? Mindset. Ini mindset. semua tentang mindset. Jadi Iya, kayak guys. pemikiran dari Iya. orang tuh nyambung Iya. Kalau gini apa organ namanya? lain gitu. Kalau misalkan kelebihan nih ininya, kelebihan itu masuknya ke apa sih? Ekto ya. Iya, ekto. Kalau yang terakhir itu yang satu lagi? Endomorph. Iya apa? Jadi dia teh kayak yang susah ngecilin badan. Oh kayak ya mohon maaf gendut lah. Iya, nah Oh. kayak gitu. Tapi nggak ada yang nggak mungkin sih dia dinaikin. Iya, tanpa perjuangan mah. Iya. BTW, ini nggak ada yang nanya aku, aduh. Sakit hati aku nggak ditanya di sini. Nih, kan aku teh kalau misalkan pacaran ya dalam baris berbaris, Ah, upacara nih. Siap. aku teh suka nggak bisa diem. Oh, Jadi kayak udahlah di belakang ini. Nah, gimana sih biar jangan gitu. Ya disiplin. Iya. Biar disiplin aja. emang nerapin Mindset. bukan. Nerapin sikap disiplin ke diri kita sendiri itu susah ya. Kadang aku juga ada horeamnya, ada ngelanggarnya lah sedikit-sedikit mah. Cuman balik lagi ke prinsip aku tadi, kayak jalani hari ini seakan-akan besok kita mati. Kalau kita nggak maksimal saat upacara, kita jelek, terus pandangan orang lain ke kita juga gimana gitu. Itu jadiin motivasi kalau sekarang tuh hari ini tuh harus tegap, harus berdiri, harus kokoh, nggak ada leha-leha. Jadi intinya tergantung diri sendiri, itu mah nggak ada tips dan cara ampuh, kecuali mau ke psikiater langsung ya. Takutnya ada ADHD tuh, ya kan nggak bisa diam. Diperiksa semua. Ngaruhnya ke penyakit mental. Iya. Bisa jadi. Nih aku ada pertanyaan buat Abia. Hey. Sebelumnya, kan tadi Panca nanya gimana cara merubah diri itu. Aku pernah baca di satu situs apa gitu ya, kayak pokoknya tentang psikologi gitu. Ya. Psikologi. Nah, kalau kalian mau merubah diri kalian atau salah satu perilaku kalian itu minimal kalian harus melakukan hal tersebut selama 100 kali berulang-ulang. Jadi kayak 100 hari itu in a row kalian harus kayak, misalnya kamu pengen disiplin, jadi selama 100 hari itu kamu harus jadi disiplin tanpa ada hari yang bolong. Jadi kalian juga nanti jadi kebiasaan buat kalian. Kayak gitu. goals gitulah. Iya. Gitu. Ya. Kembali ke tadi, Iya. kan asalnya Abian tuh kayak badannya kecil gitu, sampai sekarang bisa tinggi, bisa apa, kan ikut renang, apa sama ikut basket, apa cuman ikut renang sama basket aja, apa ada jaga pola makan dan lain-lain buat merubah badan Ya. sampai sekarang gitu. Waktu itu saya pernah ikut berbagai pola latihan yang dikasih pelatih saya. Kebetulan pelatih saya juga kan pelatih taekwondo. Taekwondo itu latihannya keras. Jadi karena karena di klub banyaknya anak-anak TK, jadi saya tuh merasa dispesialkan sama si pelatih itu. Jadi kamu harus gini, gini. Selain itu di rumah juga kan saya anak pertama, jadi kewajiban saya banyak. Ayah saya selalu nyuruh saya untuk berolahraga gini, dan ibu saya selalu nyuruh saya makan. Jadi seimbang antara orang tua. Jadi ayah suruh olahraga, saya badannya jadi seperti ini. Ibu saya suruh makan, saya jadi sehat. Ya dari faktor keluarga aja sih aku mah. Ya, Oh iya kan Abian kan danton ya, sering kali juga Abian jadi pemimpin upacara. Ya. Nah kan kalau jadi danton sama pemimpin kan suaranya harus bagus ya, harus keras juga dan juga nggak boleh itulah. Ya. Nah cara Abian menjaga suara tuh kira-kira gimana? Apalagi kan lagi di masa pubertas, suara kan bisa gampang berubah. Ya. Itu gimana caranya? Untuk cara saya pribadi Sadar jangkriknya. banyak caranya. Yang pertama tentunya jaga pola makan, yang pedas, yang berminyak, yang es kayak gitu. Nah bisa, itu paling ampuh. Kalau nggak bisa ninggalin itu semua, kita bisa nambahin, nyemilin lengkuas. Kuas. Hah, Iya, bener? Iya, dicemilin aja. Kayak ada lomba nih, Ya. Hamin seminggu cemil selama seminggu tuh nyemil lengkuas setiap hari satu aja. Gila. Cemil. Kalau enggak yang agak
sedikit Udah ekstrim. gak ekstrim, ada air embun. Hah, kayak Jadi gimana? aku juga bingung cara bikinnya sampai sekarang. Tiba-tiba ada air aja. Oh. Gak tahu kayak pas masak Ya. ya panas-panas dijemur, gak tahu digimanain. Dan rasanya wah gokil. Panas. Panas. gitu. Tenggorokannya Iya, ada jadi efek ketenggorokannya kayak ditonjok, dibuka gini, ditonjok. lengkuas gitu panas kan? Ya sama aja kayak lengkuas, jadi sama aja lah, Sama aja sama ekstrim. aja ekstrim, cuman bedanya yang ini cair, lengkuas padat. Atau kalau enggak, kalau mau lebih maksimal, misal 1 minggu nih, hamin 1 minggu, di hamin 3 hari kita tuh habisin suaranya, kayak teriak-teriak sampai gak bisa keluar suara teh. Di hari ke-1, kedua, ketiga, nah di ketiga mulai membaik, jadi kereset suaranya, jadi bagus. Banyak sebenarnya caranya. Ya tergantung kita minatnya gimana. Banyak sih. Saya mah lebih baik ninggalin Kita es tuh daripada Iya. makan. pengalaman sendiri ya. Hmm. Terus aku juga pernah lihat loh di sosial media Yura Yunita penyanyi. Oh, iya. Sebelum mau nyanyi mau konser itu nyemelin dulu kencur, nyemilin Ya kencur. kencur, lengkuas, jahe, pokoknya mah herbal yang bikin tenggorokan anget. Tapi saya suka kencur. Kalau jahe kan bikin gigi kuning. Iya. Nah, nih, Tapi jahe paling maaf. enak. Kalau misalkan gimana ya? Pakai air jahe yang kayak gitu bisa nggak? Bisa, itu lebih bagus. Bukan lebih bagus sih, kayak lebih enak lah jahe mah. Lebih mudah. Iya, lebih. Ya lebih Nggak tidak ekstrim-ekstrim. ekstrim banget. Anyway, the time is up. Kata sutradaranya cukup sampai di sini. Jadi mohon maaf Oke. apabila ada pembicaraan yang belum terbahas atau belum tersampaikan. Makasih sudah berbagi pengalamannya seputar bidangnya masing-masing. Ya. Sebelumnya kita juga mau mengucapkan terima kasih sudah Ya, mengundang makasih. kita. Padahal kita bukan orang penting-penting Ya, amat ya. bukan Ya, terima kasih. orang penting. Ya, dari aku semoga kalian masih mengembangkan bidangnya masing-masing. Amin. Semakin Amin. mengembangkan nama SMP Negeri Amin. 5. Amin. Ada satu kalimat buat hari ini. Kejarlah tujuanmu sampai bisa menghasilkan yang terbaik Oh. sesuai dengan apa yang mereka tadi bicarakan. Jadi kayak kejarlah tujuanmu sampai kamu menghasilkan yang terbaik. Bukan sampai tembok Cina. Oh, Oh, bukan. itu karena ada corona. Thank you teman-teman sudah mendengarkan dan juga melihat pembicaraan kami hari ini. Semoga tidak membosankan. Jangan lupa like and subscribe. Anyway, jangan lupa juga share ke teman-teman kalian. Thank you so much. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dadah. Dadah. Thank you.